Desa di Panguwarjo dikenal sebagai desa yang mana BUMDes-nya itu merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Sebagai gambaran, tahun 2018 kemarin pendapatan Badan Usaha Milik Desa kita itu sekitar 5,2 miliar. Yang menarik adalah bahwasannya Badan Usaha Milik Desa kita itu tidak memanfaatkan landscape atau bentang alam, karena memang di Panguwarjo bentang alamnya tidak terlalu baik. Jadi kita tidak seperti desa Ponggok yang memiliki sumber daya air. Kita juga tidak seperti desa di Pujon Kidul yang berdekatan dengan gunung, ataupun desa Kutuh itu yang memiliki laut. Jadi kita itu desa perbatasan kota, dataran rendah, panas, tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Sehingga yang kita manfaatkan bukan landscape-nya, bukan bentang alamnya, tetapi bentang hidup dari warga desa, meliputi bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang ekonomi maupun bentang-bentang yang lain. Salah satunya adalah contoh di tahun 2013 kita memanfaatkan sampah. Jadi karena memang 28.000 jiwa itu yang beraktivitas di desa Panguwarjo, setiap hari setiap orangnya memproduksi sampah. Sehingga di Panguwarjo itu setiap harinya terkumpul 56 meter kubik sampah atau setara dengan 6 truk besar. Kalau misalnya sampah itu hanya kita ambil untuk kemudian kita kirim ke TPA, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa sangatlah besar. Sehingga di tahun 2013 kita mendirikan satu badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Dalam rangka salah satunya adalah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupi warga desa terkait dengan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Saat ini kita mengelola ada sekitar 1.800 titik penjemputan, yang kemudian dari 1.800 titik penjemputan itu kita kategorisasi menjadi beberapa kelompok. Ada rumah tangga umum, rumah tangga miskin, ada toko besar, toko kecil, ada rumah makan dan lain sebagainya. Di mana pengkategorisasian ini kita gunakan sebagai dasar penetapan tarif retribusi. Di mana kita memperoleh pendapatan kurang lebih sekitar 30-an juta rupiah setiap bulannya. Di tahun 2016 kita tidak hanya mengelola sampah rumah tangga, tetapi juga mengelola limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas. Jadi di tahun 2018 kemarin rata-rata kita kirimkan 6.000 sampai 8.000 liter minyak goreng bekas yang sudah kita olah menjadi bahan bakar pengganti solar ke Danone Aqua. Ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang sosial dari warga masyarakat desa. Jadi aktivitas sosial menghasilkan sesuatunya itu kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu unit usaha. Di samping pemanfaatan bentang sosial, kita juga memanfaatkan bentang ekonomi melalui pendirian satu gerai produk desa dalam rangka untuk memasarkan hasil produksi warga masyarakat desa, baik berupa lurik, jemputan, rupa-rupa kerajinan, makanan maupun minuman olahan tradisional. Karena sifatnya hanya trading, jadi tidak ada proses produksi di sana. Keuntungan bersih yang diperoleh dari swadesa di tahun 2018 kemarin itu mencapai angka sekitar 70-an juta rupiah. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang ekonomi dari warga masyarakat desa. Di samping memanfaatkan bentang sosial, bentang ekonomi, kita juga memanfaatkan bentang teknologi. Karena desa Panguwarjo itu dikenal sebagai satu-satunya desa yang bisa memproduksi minyak tamanu. Jadi minyak tamanu ini adalah satu komoditas internasional yang secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetika. Tamanu oil dengan volume 30 mili itu dijual dengan harga 12-14 US dollar. Di tahun 2018 kemarin kita berhasil memproduksi antara 400 sampai 600 liter yang kemudian itu kita kirim ke pasar internasional melalui satu mitra kita yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Jadi meskipun kita tidak punya bahan baku, tetapi kita menjadi satu-satunya produsen tamanu oil di Indonesia. Karena apa? Karena kita punya teknologinya. Jadi di samping pemanfaatan bentang sosial, bentang ekonomi dan bentang teknologi, kita juga memanfaatkan bentang budaya dari warga masyarakat desa melalui satu pendirian jasa wisata desa yang kita sebut sebagai Kampung Mataraman. Jadi Kampung Mataraman ini adalah satu kawasan di mana Bapak Ibu sekalian bisa menikmati nuansa masyarakat agraris awal-awal abad 19 terkait dengan 3 hal, yaitu sandang, pangan maupun papannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menikmati bagaimana hidup di masyarakat pedesaan di awal-awal abad 19, Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sana di Kampung Mataraman.
Kampung Mataraman ini baru kita dirikan di pertengahan Juni tahun 2017, tetapi pendapatan di semester pertama tahun 2017 itu sudah mencapai angka 860-an juta rupiah. Di tahun 2018 kemarin pendapatan dari Kampung Mataraman ini mencapai angka 3,8 miliar. Ini menjadi tempat tuan rumah penyelenggara Festival Kebudayaan Jogja, di mana setiap malamnya itu hampir rata-rata antara 8 sampai 15 ribu orang datang berkunjung di Kampung Mataraman ini. Sehingga setiap malamnya itu transaksinya mendekati angka setengah miliar lebih. Jadi mendekati angka 700-800 juta rupiah setiap malamnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang budaya dari warga masyarakat desa. Ketika kita tidak punya landscape, kita sebenarnya masih punya pilihan bagaimana kita bisa memanfaatkan lifescape tentang hidup dari warga desa. Itu yang kemudian menjadikan semua desa di Indonesia itu tidak pasti memiliki potensi.